pertama kali ke Vietnam dan harus sendirian. Kira-kira aman dan worth it nggak ya? Aku berangkat ke bandara dianterin sama suami aku. Itu aku terpaksa berangkat duluan karena satu dan lain hal. Jadi nanti suami aku tuh nyusul. Jujur aku lumayan deg-degan dan takut sih berangkat sendirian. Ini check-innya masih ditemenin sama suami aku. Aku tuh flightnya lumayan tengah malam jam 1.30 gitu. Jadi nyampe Vietnamnya tuh pagi dan masih bisa eksplor banyak. Dan ini udah harus masuk imigrasi dan aku harus pisah sama suami aku. Jujur aku sedih tau. Alhamdulillahnya di imigrasi aman dan lancar, nggak ngantri juga. Terus lanjut nyari gate pesawat aku dan ini ternyata lumayan jauh banget jalannya. Lanjut sekitar jam 1 udah bisa boarding dan masuk pesawat. Aku tuh pilih penerbangan yang direct. Terus ini tuh flightnya lumayan panjang sekitar 5 sampai 6 jam. Ini di pesawat dikasih makan gitu, kayak dikasih buku menu dan suruh milih gitu. Jujur untuk ukuran makanan pesawat ini enak sih. Dan finally setengah 7 pesawatnya udah landing dan ini tuh turun dari pesawat masih harus ditransfer dulu pakai shuttle bus gitu. Lanjut ke imigrasi dan ambil bagasi. Untungnya nggak kayak yang diberitain orang-orang, ini imigrasinya masih aman dan cepet sih. Lanjut aku tuh mau ke Airbnb aku. Ini tuh transportasinya lumayan gampang. Di sini aku pakai Grab. Ini orang-orang lokal di sini tuh jarang yang bisa bahasa Inggris. Komunikasinya pakai Google Translate sih. Ini aku lagi menuju Airbnb aku. Panjang jalan aku berdoa semoga nggak zonk. Dan alhamdulillahnya Airbnb aku malah nggak zonk sama sekali dan ini tuh super estetik dalamnya. Karena aku belum bisa check in, jadi aku titip koper di lobi dan mandi siap-siap dulu di sini. Tara, ini dia outfit aku buat hari ini. Hari pertama di Vietnam ini tuh aku di Hanoi. Excited banget deh mau explore Hanoi. Terus di sini tuh mostly jalan kaki dan ngandelin Google Maps gitu. First stop aku mau sarapan dulu pakai pho. Aku tuh makan di pho Muslim ini karena kalau ke Vietnam ya udah pasti harus nyobain pho-nya kan. Aku pesen yang pho bo, ini tuh pakai daging sapi gitu. Untuk rasanya ya oke lah. Tapi jujur aja masih enakan pho baba loh yang di Jakarta. Lanjut ke iconic spotnya Hanoi yaitu Hoan Kim Lake. Sumpah di Vietnam skill nyebrangnya terasah banget sih. Terus udah nggak asing deh sama suara klakson-klakson yang nggak berhenti-berhenti. Dan ini udah sampai di Hoan Kim Lake. Itu kayak rame banget sama lokal dan turis. Jadi aku tuh tiba-tiba disamperin sama orang lokal di sini. Kalau kesini enak pagi atau sore sih. So far aku aman banget sih walaupun sendirian di sini. Lanjut aku ke Better Shoes. Itu katanya sepatunya lucu-lucu banget. Aku sekalian mau lihat dan nyari kado buat adik aku gitu. Jujur lucu-lucu banget tapi sayang nggak ada ukurannya. Lanjut pulangnya aku naik Grab aja karena kakinya udah mulai gempot. Lucu banget helmnya kayak topi gitu di sini. Aku nyampe ke Airbnb udah bisa check in dan ini langsung masuk ke kamarnya. Kamarnya super estetik ala-ala Japandi gitu. Dan ini tuh hostnya super ramah dan helpful. Setelah istirahat bentar aku tuh langsung lanjut lagi mau ke cafe Giang. Katanya ini tuh iconic banget harus nyobain egg coffee di Vietnam gitu. Dan ini kafenya kayak hidden gem gitu loh yang masuk-masuk ke lorong-lorong gini. Terus nanti baru dia di atasnya itu kafenya. Ini menu-menunya. Nah, aku nggak begitu suka kopi, jadi aku pesan yang egg cocoa-nya. Ini sih emang ada kayak bau-bau telurnya gitu. Tapi ternyata di luar ekspektasi aku ini tuh enak loh. Pas diminum tuh nggak ada amis-amis telurnya gitu. Ini worth it sih buat dicoba. Lanjut aku ke Old Quarter Night Market. Ini tuh bukannya hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Di sini banyak banget yang jualan kayak macem-macem gitu deh. Dan harganya itu murah-murah gitu. Tapi kalian harus hati-hati sama penjual gemblong-gemblong. Karena jujur aja ini aku kena scam gitu. Tiba-tiba udah dibungkusin si gemblong-gemblong ini harganya jadi 80.000 gitu loh. Dan itu rasanya kayak gemblong ada isi kacang hijaunya gitu. Tapi masih enakan gemblong Indonesia jujur. Itu udah lapar banget. Ini aku makan di Cengon 93 ini. Itu kayak tempat dessert tapi ada makanannya juga. Jadi aku mau di sini. Aku pesen dessert mangga gitu. Ini enak deh. Es krimnya itu kayak es krim kelapa terus dicampur sama mangganya seger banget. Terus aku pesan mie goreng pakai ayam gitu. Ini rasanya enak sih. Agak mirip Indomie sih kalau kata aku. Deh pulang lagi naik lanjut lagi di next vlog ya.